berwasiat ada pada diri kita ini dimakan sifat. Nur pada Muhammad. Inilah Muhammad. Jasa karena Adam ini menerima wasiat dari Muhammad untuk mempercayai Muhammad. Yang kedua adalah berwasiatnya Allah pada jalannya pada kodratnya Muhammad. Ini dinamakan rohani bagi kita. Yang Allah mewujudkan batinnya kepada Adam dan Muhammad untuk hayat kepadanya. Inilah nyawa bagi kita. Malamnya berwudu ya, wudunya bagaimana? Jangan kita beristijah ya, wudu secara karo, ya, berwudu secara karo, ya, membersihkan jasad dan Tuhan. Kalau istinja itu cuma jasad doang, ya. Kalau kita berwudu masih istinja, mending kita bawa sabun tuh dari rumah. Mending kita bawa sabun di rumah tuh. Ya, kita bawa di masjid sekalian kita mandi. Nah, itu udah bersih dah tuh. Ya, daripada kita wudu nggak pakai sabun, mending kita mandi sekalian pakai sabun. Makanya wudu ini sebenarnya bukan beristinja tapi bertaharu. Taharu itu membersihkan batin kita dan jasad kita ini. Ya, ini enggak kadang-kadang plak-pluk udah. Ya. Langsung yang lainnya itu pada heran, sudah bercahaya. Bagaimana kita mau bercahaya? Ya, yang dibersihkan cuma mukanya doang pakai air. Tapi hati kita bercahaya. Ya. Ini yang membersihkan yang seperti saya katakan kemarin malam, taharum makom, membersihkan pandangan. Ya, taharum kolbu, membersihkan kolbu. Ya. Bagaimana caranya? Pertama kita harus berwudu ya. Berwudu, ya. Melakukan sholat hajat 2 rakaat ya. Rakaat pertama kita niatkan untuk diri kita, mungkin kita lagi sakit. Kita berhajat gitu ya, kita bermunajat ya, dalam sholat kita. Ya, dalam niat kita. Ya Allah ya. Yang satu rakaat lagi untuk ibadah kita yang kita lakukan saat sekarang atau yang kita lakukan zikir itu. Yang satu untuk niat kita. Yang mungkin kita lagi sakit atau istri kita lagi sakit, ya kita niatkan. Ya, dengan sholat hajat ya. Yang kedua untuk yang lagi ada utang ya Allah. Iya, lagi ada utang. Kita niatkan ya. Gitu sahabat ya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi sampai 4 kali ya. Sampai 4 kali ya. Karena itu kodratnya Allah, maka kita harus terhimpun dan menyampaikan 4 kali ya. Kita ngucap enggak? Kita enggak ngucap. Ya. Kalau dia bentuknya zikir yang ngucap ya. Pokoknya di dalam diri kita ya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. 4 kali. Astaghfirullahalazim alazil la ilaha illa wal hayyul qayyum ya wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya kali ya. Saya ulangi lagi astaghfirullahalazim alazil la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai ya. Wa atubu ilai ya. 3 kali. Berarti sudah ada 7 munajat ya. Baru kita baca Al-Fatihah. Ya, ini kita baca ya. Ini kita baca dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman sampai walad-dallin. Amin.
Jadi setelah amin kita tarik nafas, ya, tarik nafas. Ya, itu yang kita tarik kodrat daripada niat kita tadi, ya. Niat di sholat hajat tadi, ya. Jadi niat itu harus dijemput dalam hati kita, ya. Harus dijemput dalam hati kita, ya. Bukan niat pakai ini ya, macam yang artinya pokoknya yang niat pertama tadi jangan dua-duanya pakai niat ini ya, satu saja ya, niat untuk diri kita, ya. Niat akal itu satu, niat untuk ibadah kita satu ya, jangan dua-duanya niat diri kita ya. Yang terakhir itu kan niat ingin membesarkan kodrat Allah ya dalam diri. Yang niat pertama untuk diri kita. Setelah nafas, ya, naik, ya. Tarik nafas. Berarti niat kita udah masuk ke dalam itu ya. Udah masuk ke dalam. Setelah dia naik, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, Nur Muhammad, ya. Di dalam nur, ya. Hayat Allah, ya. Nur Qadim Allah Qadim. Saya ulangi. Setelah nafas naik, kita ucapkan, ya. Ucap. Ya, bukan bermunajat. Ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, Nur Muhammad. Di dalam nur haknya Allah. Nur Qadim Allah Qadim. Berarti situ kita sudah nyatakan zohirnya, artinya semuanya adalah la ilaha illallah, ya. Apa itu la ilaha illallah? Ya. La lihat jasad, ya. Lihat jasad ini ilaha bentuk kesempurnaan semua, ya. Ilah tarik nafas lagi, ya. Tarik nafas lagi. Allah. Barulah kita melihat dua kodrat yang batin wujudnya, yang zahir wujudnya adalah jasad kita. Ya, kita ulangi. Setelah nafas naik, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, Nur Muhammad. Di dalam nur haknya Allah. Nur Qadim Allah Qadim. Berarti di situ kita nyatakan zohirnya, ya. Kita nyatakan zohirnya. Lepas itu sahabat beriman ya, nafas naik. Sudah nafas naik, kita kalamkan di dalam diri kita. Kita kalamkan ya, munajatkan di dalam diri kita. La lihat jasad, ya. Pandangi jasad kita ini. Ilaha bentuk semuanya yang sempurna ini, ya. Ilah kita tarik nafas, ya. Ya, kita tarik nafas lagi. Hembuskan nafas baru menyebut Allah. Hembuskan nafas dengan menyebut Allah. Ya, barulah kita melihat dua kodrat yang batin, bagaimana dua kodrat yang batin, yang zahir wujudnya, ya. Itulah jasad, ya. Dua kodrat yang batin wujudnya, yang zahir wujudnya itu sudah, ya. Yang zahir itu sudah wujudnya tuh, ya. Yang batin itu sudah berwujud menjadi zahir kita, ya. La lihat jasad. Ilaha bentuk kesempurnaan lagi. Tarik nafas. Ilah tarik nafas. Ya. Allah barulah kita melihat di jasad kita. Ya. Gitu sahabat beriman ya. Kalau kita mau catat, silakan dicatat, silakan diamalkan, ya. Itu yang dikatakan zikir nurullah, ya. Zikir nurullah. Artinya meliputi semuanya, ya. Meliputi semuanya apa saja, nurnya, ya. Zatnya. Ya, sudah meliputi semuanya, tuh, sifatnya, sudah tiga masuk tuh, ya. Itu yang dikatakan zikir nurullah, ya. Kita amalkan mungkin ya selesai kita
sholat hajat ya, mungkin bisa juga sholat sholat habis badan isya ya ya, bisa kita lakukan ya. Nah, kalau kita munajat, kalau memang sudah lupa munajat yang kemarin ya, kita munajat aja secara bagaimana bahasa kita, bahasa kita masing-masingnya dalam diri kita. Assalamualaikum ya Nurullah, Nur Muhammad. Pokoknya kita bersalam, kita munajat ya. Nah, gitu. Ya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Itu bukunya selesai kapan Bang Hamba Allah? Bukunya ini lagi 23 lembar. Saya ketik. Masya Allah. Ya diketik ya. Lagi 23 lembar ini mau siap di print. Kan lagi menunggu. Betul Bunda. Itu kata intinya dari Bang Pena. Kata hatinya Bang Pena kujohirkan malam. Jadi samaannya tadi kita meminta ya, kalau kita meminta ketenangan, meminta sesuatu apapun, ya tinggal kita memandang dohirnya ini. Ya. Nah, makanya bagaimana para wali-wali kita dulu ya, itu diistilahkan dengan duduk di kurnia Allah. Duduk di kurnia Allah itu istilahnya duduk di kulimanya Allah. Bagaimana duduk di kulimanya Allah? Kok kenapa bisa wali-wali dulu itu sampai kepada Allah dengan munajatnya? Karena mereka mampu duduk di kulimanya Allah. Bagaimana dengan kulimanya Allah? Tadi yang saya katakan, la ilaha illallah. Berarti kamu sudah berikat tiada Tuhan selain dirimu di situ. Ya, berarti dirimu yang mengaku ada tadi udah nggak ada ya. Tiada Tuhan lagi selain aku nih. Ya, berarti kita tidak lagi melihat diri kita di situ. Ya, diri keakuan kita. Ya, kalau kita belum mampu, kita ulangi lagi. La ilaha illallah. Sampai kita tidak terlihat di situ. Nah, kalau sudah tidak terlihat, ya. Tapi jangan kita kawamkan ya di dalam diri kita. Ilallah. Itu kan berikrar. Itu kan artinya bagaimana kita sudah mengatakan diri kita itu artinya tiada Tuhan selain aku, atau selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau memang sudah benar-benar kita merasakan di dalam diri kita itu sudah tidak ada sahabat beriman ya, baru kita sambung dengan akan kulitku, ya, la ilaha illallah akan kulitku. Ya, sambil kita memandang zahir kita, ya, sambil kita memandang tubuh kita nih. Nah, gitu. Nah, makanya Allah yang meminta, Tuhan yang mengaminkan. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan berarti tiada yang lain selain saya tuh di situ. Ya. Di situ tidak ada lagi kita sudah artinya tidak ada lagi kita merasa diri kita yang bukan berarti kita itu kosong, tidak ya, tapi hati kecil kita itu udah nggak mengakui jasad kita ini kita. Ya, hati kecil kita ini udah nggak mengakui. Ya. Nah, baru kita sambung la ilaha illallah akan kulitku. Nah, itulah yang diistilahkan oleh orang-orang tua dulu tuh. Ya, duduk di kurnia Allah atau duduk di Allah, kulimanya Allah, ya, kulima, ya, atau satu asma atau kalimat kebesaran Allah yaitu hadir pada zat. Makanya silakan ya, kalau kita mau mengamalkan duduk di kulimanya Allah, makanya kenapa kadang-kadang ada orang itu kalau lagi berjalan seakan-akan takut tuh sama wajah orang itu. Ya bukan takut karena dia kejam, bukan, tapi ada rasa takut, ada rasa segan, ya sehingga mereka ini tunduk. Kenapa? Yang mereka pandang itu bukan lagi manusia, sesuatu yang mereka segani. Apa yang mereka segani? Yaitu Tuhan.
ya. Nah, itu sahabat beriman ya. Hanya itu yang kita harus cari, sahabat beriman ya. Itu yang kita harus. Supaya pun kita sendiri ya. Gampang sekali ya. Sehingga harta dan uang ini tidak ada apa-apanya, tidak berarti bagi mereka. Padahal uang ini gampang sekali dimiliki ya. Gitu tuh ya. Makanya kalau orang sudah sampai kepada Tuhan itu mereka seakan-akan harta dan benda itu nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Karena apa? Sekali minta aja udah ada ya. Gitu sahabat berimannya. Para wali-wali itu megang batu jadi emas. Jadi untuk apa ini emas nih? Ya. Jadi untuk apa ini emas? Ya. Gitu. Untuk mau dibelanjakan sebanyak mana yang saya harus belanjakan sebanyak mana? Kalau saya mau batu-batu di depan saya jadikan emas. Ya. Udah kaya mau jadi lebih kaya, udah lebih kaya mau jadi pengen terus. Itulah keakuan. Yang aku dustakan, nikmat apa lagi yang aku dustakan? Ya, jadi mereka itu hanya memilih bagaimana dia cukup makan ya lah, udah syukur, cukup makan, cukup kebutuhan hari-hari ya udah syukur alhamdulillah. Gitu sahabat beriman ya. Nggak perlu ya pokoknya yang mana yang sudah ada yang sudah menjadikan kebutuhan sudah tercukupi ya sudah. Udah itu aja. Karena apa? Kalau saya melanjutkan nanti akan lagi muncul sifat nafsu tadi. Ya, ini udah punya mobil nih, mau pengen lagi punya mobil. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan kita keluar dari lingkaran Allah. Jangan kita diliputi oleh nafsu tadi. Ya, kamu beli, mungkin kamu untuk meremehkan tetanggamu. Tetanggamu beli satu mobil, kamu mau beli dua. Ya, mungkin temanmu beli HP Vivo, mungkin kamu beli untuk beli iPhone untuk meremehkan dia atau menghinakan dia. Gitu macam-macam nafsu tuh ya. Nggak apa-apa kita beli, tapi bukan berarti kita menghinakan orang lain, bukan berarti kita untuk menjatuhkan orang lain. Ya, ini boro-boro ini saya ini punya HP iPhone, apa itu HP Vivo, apa itu HP kayak gini-gini. Itu kayak gitu ya sahabat beriman. Allah tidak membatasi, tapi harus dengan memandang dengan secara arif billah. Ya, sesungguhnya apa kemauan kita itu hanya semua dari kehendaknya. Ya, tidak bisa kita keluar kalau sudah kehendak kita sahabat beriman, itu sudah diliputi nafsu tuh. Ya, bukan untuk kita kaya secara ikhlas, tapi kaya untuk kita melihatkan kepada orang, kaya untuk menghinakan orang lain. Kalau kaya untuk berbuat baik, ya, berbuat soleh, ya nggak apa-apa. Kenapa tidak harus menjadi orang kaya, tapi harus orang kaya yang tahu jalannya. Ya. Gitu. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau zaman-zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya kan, Evi, kalau orang lamar gadis tuh
Ya. Ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, itu nggak ada apa-apanya kebanding Nabi. Ya, Nabi, iya, Nabi itu berpuluh-puluh ya, berpuluh-puluh unta. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekarang ya, masya Allah harga unta berapa? Ya, di zaman dulu aja tuh kayak gimana tuh? Cuma beliau ini jangan sampai dia artinya kalau dia meninggikan pada harta nanti jangan sampai keakuan nafsunya tadi lebih dominan kepada harta. Ya. Kita harus tiga harus sebanding, harus seimbang kita jalankan sahabat beriman ya. Tidak bisa kita memilih antara satu untuk memberatkan kita, tidak bisa. Kita ini butuh makan. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin Bang Uni Kasanova atau Uni Niani silakan. Yang lain aja dulu Bang Hamba, saya menyimak. Saya walaupun diam tapi mendengar, fokus. Sebenarnya kita ini sudah sampai pada makom bagaimana pertemuan ya. Kita ini sebenarnya pembahasan kita ini sudah masuk dalam yang kemarin itu tentang tauhudun itu ya, tentang sulbi itu tauhudun, tentang mengenal Allah itu tauhud. Cuma kita sudah masuk di tauhudun ya. Dalam bukan lagatnya bagaimana tentang marifat tapi dalam makom tauhudun. Ya, jadi di sini terserah kita yang mendengar yang sudah paham di sini ya. Hanya kita bagaimana menjalankan ya, karena kita di sini saya juga paham kan sudah tahu, sudah paham semuanya di sini ya, mana kodratnya zat, mana kodratnya sifat, sudah tahu di sini kita semua udah paham ya. Jadi kita bagaimana sekarang untuk menjalankan, untuk berjumpa dengan Allah itu ya. Kalau nggak berjumpa dengan Allah itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah tuh ya. Kalau orang yang tidak mau berjumpa dengan Tuhannya, itulah orang-orang yang mengingkari itu. Orang yang mengingkari berarti orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan tawamul, tidak percaya dengan perjumpaan Tuhan tadi. Ya, jadi kita tinggal bagaimana melakukannya, mengerjakannya, mengamalkannya. Ya. Makanya kadang-kadang saya ulang pemahaman ini, kadang-kadang mungkin sahabat-sahabat beriman yang ada di bawah baru hadir untuk dalam muzakaro ini, ya makanya kadang-kadang saya sengaja mengulangnya. Yang kita sudah paham di sini tentunya hanya kita bagaimana berusaha untuk menjalankan ya, terus berjalan sahabat beriman ya. Jangan kita sampai diam di tengah-tengah ya. Kalau kita hanya sebatas sifat ya, kalau kita hanya sebatas zat ya, nanti juga itu yang akan menjemput ya. Jadi sampai ke benar-benar wujud Tuhan itu, biar artinya sampai benar-benar di wujudnya Tuhan itu ya, biar diri kita itu yang datang menjemput dirinya ya, dirinya. Jadi itu untuk kita harus meningkatkan potensi kajian-kajian kita, terutama adalah kualitas diri kita untuk menuju kualitas pemahaman dengan belajar di sini ya. Jadi sahabat beriman, seperti yang kita pernah pahami selama ini, sejauh mana pemahaman kita tentang sebuah wujud yang bersifat Tuhan. Inilah makom-makom rahasia yang harus kita jalani ya, dan berupa petunjuk yang kita dapati selama kita menjalankan ya. Kita harus jalankan, jangan kita hanya cukup mengumpul-ngumpulkan ya. Kita harus jalankan sahabat beriman ya. Tidak bisa kita hanya mengumpul tabung-tabung ya. Kita harus membuktikan di atas dunia ini. Ini udah kita dengar nih ya, udah kita dengar pemahaman. Nanti kalau kita tidak lakukan, nanti suatu saat nanti Tuhan berkata, bukankah di dunia telah diturunkan peringatan bagimu? Nah, nanti kita jawabnya kayak gimana? Ya, iya benar ya Rohku. Tapi kami lalai, kami lengah terhadapnya. Inilah penyesalan bagi kami.
Itu semua peringatan sahabat berimannya, maupun dari mana-mana pun itu peringatan. Makanya Allah katakan, apakah aku tidak menurunkan peringatan kepadamu di atas dunia? Nanti kalau kita macam salah satu orang kayak macam contohnya nih Bang Alan nih, ya Bang Alan udah dipanggil tuh, Bang Alan, apakah ada yang mampu menolong kamu di sini? Nah, siapa saksimu kemarin di dunia membelajarkan kamu? Nanti Bang Alan panggil saya tuh, ya panggil Kanaisi mungkin, panggil, ya. Nah, karena apa? Kita satu syafaat, satu doa, satu nafas di sini, ya, satu pemahaman di sini, ya. Nah, kita satu pemahaman, satu doa, satu jalan, ya. Subhanallah. Satu jalan, ya. Apa yang diajarkan oleh? Makanya yang baik sama hostnya. Bener nggak itu Heri duduk di manis sama hamba Allah? Bener. Lanjut. Kita ini satu nafas di sini, berarti satu artinya satu jalan dengan nabi-nabi kita. Ya, inilah yang Nabi ajarkan, sahabat beriman. Yang Nabi ajarkan itu yang tidak keluar dari Al-Quran. Ya. Nah, jadi kalau dia memang artinya ini adalah ajaran Nabi, ya tentunya kita akan berjumpa dengan beliau nanti, sahabat beriman. Amin. Ya. Makanya Nabi itu mengajarkan bagaimana dia memandang secara arif billah. Itu dia memandang secara ainul basiro, itu marifat. Ya, pandangannya itu marifat. Pandangan marifat itu adalah pandangan arif billah, pandangan kebenaran. Ya. Nah, seperti kita memandang roti. Ini saya memandang roti nih. Ya. Tapi kalau saya memandang dengan kebenaran, oh ini roti terbuat dari tepung ya. Oh, berarti asalnya dari tepung nih roti ini. Nah, itu memandang dengan kebenaran. Kalau kita memandang di luar itu kepalsuan. Ya. Karena ada yang di dalam sehingga yang di luar ini terjadi. Nah, kayak gitu tuh cara memandangnya Rasulullah tuh tentang memandang, mengajarkan tentang memandang tentang bagaimana memandang secara arif billah. Kalau Nabi kita ini seumpamanya dia memandang di luar, ya mungkin hujatan, ya mungkin dilempar atau mungkin diludahi, beliau akan balas. Dia akan membalas. Ya, tapi beliau tidak memandang rupa. Beliau tidak memandang yang di luar. Dia memandang ke dalam. Ya, sama halnya tadi. Ya, bagaimana Allah ini menyuruh iblis untuk menyembah kepada Nabi Adam, tapi iblis enggan. Kenapa? Dia memandang Adam adalah manusia. Ya. Bukankah aku ini yang paling tinggi derajatnya ya Tuhanku, sedangkan dia diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Padahal itu perintah Tuhan, tapi iblis nggak mau, sehingga dilaknat itu dia. Ya, dilaknat oleh Allah. Dia tidak melihat ke dalam Nabi Adam. Ya. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Kalau sudah sempurna kejadiannya, lalu kutiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya. Tunduk kita, ya, jangan kita duakan dia, jangan kita sekutukan dia dengan yang lain. Kan sudah dikatakan tuh, tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain Allah. Jangan mengambil pemahaman dia dari luar diri kita. Jangan membandingkan dirinya dengan di luar diri kita. Karena di luar diri kita itu adalah sekutu baginya. Tapi yang datang daripada dirinya, itulah yang hak bagi dirinya. Apa yang sekutu bagi dirinya? Itu maupun yang zahir, maupun juga yang batin. Yang batin apa? Adalah keakuan diri. Yang zahir adalah bagaimana kita menyekutukan dia dari sesuatu benda.
Inilah peningkatan pemahaman sahabat beriman. Ya. Kita tidak lagi terikat dengan konteks-konteks dalam pemahaman tentang amalia, ya. Karena apa? Syariat kita udah mantap di sini, ya. Sholat kita udah rajin nih di sini, ya. Sholat kita udah rajin, ya. Sholat sunat kita udah rajin, ya. Udah kita tahu mana yang halal, mana yang buruk. Sudah tahu mana yang artinya yang baik dan mana yang berdosa. Udah tahu tuh, udah mantap. Ya, tidak keluar dari syariat, ya. Kalau udah dirasa syariat kita udah bagus, ya. Kita naik lagi sahabat beriman, naik terus, ya. Jadi selama ini sebenarnya saya hanya mengulang-ulang, ya. Sebenarnya kita ini kajian kita sudah masuk dalam makom perjumpaan, ya. Saya sudah menjelaskan tentang perjumpaan, ya. Saya sudah menjelaskan jangan kita ada pengakuan. Itu sebenarnya sudah makom dalam perjumpaan, tinggal bagaimana kita menjalankan masing-masing, ya. Karena bukan tentunya bukan saya, ya, bukan saya yang menemani kalian, ya. Kalian sendiri yang akan berjalan ke sana, ya. Bukan saya yang menemani. Jadi ya tidak heran, ya sahabat beriman, kalau ada teman-teman memahamkan ini lagi, itu udah didengar tuh pemahaman tuh, ya. Saya tinggal perjumpaan tadi tuh. Saya sudah sampai dalam makom perjumpaan. Makom apa? Tauhidnya. Tauhidin tidak ada lagi menceritakan apa, tidak ada lagi menceritakan tentang nur, zat, dan sifat. Hanya satu di situ. Ya, karena kadang-kadang saya sengaja mengulang-ulang karena mungkin ada sahabat kita yang lain di bawah yang ingin mendengar, mengikuti pengkajian kita. Ya, makanya kadang-kadang saya ulang. Ya. Dan yang sudah mendengarkannya, itu menjadi pengingat bagi diri kita. Udah tahu tuh, ya, kalau orang bilang mana yang diri fanafilah tuh, sebut aja itu diri sifat, ya. Diri sifat, mana diri sifat itu yang tidak bertulang, tidak berurat, yang mana dia? Itu nyawa bagi kita. Kalau ditanya sahabat berimannya, terus yang mana yang dikatakan wujud? Itu nyawa kita. Mana yang dikatakan Nur Muhammad? Itu nyawa kita. Mana yang dikatakan Rabbil Alamin? Ya itu nyawa kita. Mana yang dikatakan ilah? Itu yang nyawa kita. Mana yang disebut Allah? Inilah yang kita ini, yang sudah kelihatan nih, nama kita ini Allah ini. Makanya bagaimana dia menjadi dua kodrat di situ. Dia sebagai hamba dan dia juga sebagai Tuhan. Ya. Makanya kita harus bangkitkan dua-duanya di dalam diri kita itu. Ya. Kalau kita lagi sholat, berarti kita harus memiliki sifat kehambaan. Ya, sifat ini dia bersujud kepada Tuhannya. Ya. Dia patuh kepada Tuhannya. Mana sifat ini yang kita gerakan nih dalam sholat ini, gerakan nih, sujud gerakan dia itu sifatnya tuh. Ya, melayani yang mana? Melayani zuhirnya. Itulah yang Tuhan tuh. Kayak gitu pahamnya, ya sahabat beriman. Jadi berarti bukan berarti kita yang mengaku Tuhan, ya. Itu keakuan Tuhan, ya. Yang dikatakan keakuan Tuhan, ya. Makanya dikatakan hu. Makanya kalau orang yang sudah marifat itu, orang tua bilang dia tidak memandang dirinya lagi yang sholat, ya. Yang sifat kehambaan tuh yang mana yang dalam sholat ini, yang gerakannya nih, yang kodrat, iradatnya, samar, basar, kalamnya, dia hanya menyaksikan tuh gerakannya tuh, dia hanya menyaksikan ini tubuh zohirnya yang bergerak. Itu sifat kehambaan, ya. Sedangkan yang tubuh yang kelihatan ini itu yang dikatakan ilah tuh. Gitu sahabat beriman, itu yang dikatakan ilah, yang menguasai seluruh rongga alam dalam diri manusia. Ya bukan di luar dan bukan di dalam. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan sesungguhnya di diri manusia itu ada yang mengikuti dua malaikat saling bergantian.
Nah, kalau dalam bahasa hakikatnya itulah dia yang meliputi diri kita tuh, yang sehingga kita ini bisa bisa kerasa, bisa hidup, ya. Tapi kita itu seakan-akan kita merasa dia di dalam, ya. Seakan-akan dia keluar masuk, ya. Nah, yang keluar masuk itu sebenarnya perjalanannya, ya. Makanya nafas itu tidak ada, nafas itu batin, ya. Nah, nafas itu nafas, anfas, nufus, ya, nafas. Makanya kalau dikatakan orang itu bernafas, tidak bernafas orang itu. Ya. Nah, tidak bernafas, tapi dihidupkan, ya, dihidupkan oleh Tuhan, ya. Tidak bernafas. Makanya banyak yang kita mengatakan nafas itu nyawa, ya. Nafas itu bukan nyawa, sahabat beriman, ya. Mungkin Umi Kasanova mau bertanya, mungkin ada yang tidak paham atau kepada dirinya yang sesungguh-sungguh dirinya. Itulah yang dikatakan ya. Kalau udah kenal berarti kita udah artinya udah kita bersahadat, ya. Udah kita mengakui mana keumatan bagi diri kita dan mana kekurangan bagi diri kita, ya. Itulah makanya fungsi syahadat itu dikasih di awal pertama. Ya. Di awal pertama artinya kenapa di awal pertama ini bukan artinya bukan dia tertinggi, bukan, tapi ini wajib, ya. Awal pertama ini sebagai simbol harus wajib umat muslim menyelesaikannya, ya. Baru kalau sudah menyelesaikannya baru kita bisa turun ke nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan lain-lain. Makanya dikatakan dan di situ juga ada dikatakan rukun iman. Rukun iman ini bagaimana? Iman ini kalau kita hanya cuma mengatakan, itu iman cuma mengatakan. Ya, berarti iman mengatakan, hanya cukup mengatakan. Tapi yang dikatakan iman ini adalah hakikat. Ya. Beriman kepada malaikatnya. Jangan cuma kita hanya mengiman kata-kata. Ini beriman kepada malaikat. Apa sih malaikat itu? Apa sifat malaikat di dalam diri kita itu? Beriman kepada kitabnya. Apa sih kitab di dalam diri kita itu? Beriman kepada nabi dan rasulnya. Apa sih rasul di dalam diri kita itu? Apa sih sifat nabi di dalam diri kita itu? Itu namanya iman. Gitu sahabat beriman. Bukan beriman cuma biasa beriman. Ya semua juga bisa ngomong beriman, biarpun juga non muslim. Iman itu sudah sampai pada hakikat. Yang katakan iman. Ya. Naik di iman. Ya. Iman ini masih bercampur dengan akal. Ya. Kalau kita sudah naik dalam potensi ilmu, wawasan, itu masih juga masuk dalam kategori akal. Tapi kalau kita memahamkan tentang bagaimana masuk dalam marifat, tauhudun, ya, itu udah nggak memakai akal. Ya, udah luput semua tadi akal. Udah luput, udah kita tenggelamkan akal. Ya. Dengan istilah yang berbicara adalah Tuhan, yang mendengar adalah Tuhan, yang bagaimana mendengarkan adalah semua Tuhan di situ. Ya. Bukan Tuhan banyak, ya. Tuhan banyak, tapi kita di sini sudah dikuasai oleh Tuhan. Ya. Makanya dikatakan ruh itu tidak ada yang warna merah tuh. Ruh itu tidak ada yang warna kuning, tidak ada tuh ruh itu. Kenapa dia tidak berbeda-beda? Kenapa dia warnanya bening? Bagaimana ruh itu bentuknya? Tidak ada yang tahu. Kenapa dia satu? Dia satu tuh. Setiap pada kodrat manusia dia satu. Ya. Makanya saya katakan bukan berarti Allah itu kekurangan ruh. Ya. Dia bisa menciptakan artinya dia bisa mengadakan semua ruh. Ya. Tapi sesungguhnya satu. Tidak berwarna-warni. Ya, satu. Ya. Dia menggambarkan apa yang
yang pada wadahnya dia menggambarkan dirinya apa yang ada pada wadahnya. Seperti saya berarti dia menggambarkan tentang wajah saya. Begitu juga bentuk ruh saya, tubuh saya, besar saya, kayak gitu. Ya. Nah, begitupun juga pada orang lain. Itu sahabat semua ada yang menguasai dalam diri mereka masing-masing. Yang pemiliknya, ya. Jangan kita bertanya lagi. Yang pemiliknya ruh itu siapa, yang pemiliknya nyawa itu siapa. Tidak bisa kita menanyakan itu. Kenapa? Nanti akan kita menjadikan praduga, prasangka. Berarti sudah kita kalau sudah menjadi praduga dan prasangka, sudah akan menjadi pasti. Sudah menjadi hayalan tuh. Ya, sudah menjadi hayalan bagi diri kita. Kalau udah kita tanyakan lalu siapa pemilik nyawa itu? Lalu siapa pemilik Tuhan di dalam diri kita ini? Itu kan belum kita tahu. Artinya tidak memang kelihatan. Ya, kalau memang tidak kelihatan, kenapa untuk kita harus kaji? Berarti kita cukup imani. Ya, tidak boleh kita menjadikan dia satu kebenaran, cukup imani saja. Kenapa? Walau alam kita ini masih hidup, sahabat beriman. Ya. Jadi kita harus yang nyata-nyata dulu di sini. Ya, harus yang nyata-nyata, yang harus benar-benar wujud. Makanya kadang-kadang orang itu mereka memahamkan menjurus sesuatu kepada Tuhan yang tidak dilihat. Ya. Ini yang dibicarakan Tuhan yang mana ini? Kadang-kadang saya bingung. Ya, memang mereka ini hebat ya. Memiliki indera keenam sehingga sesuatu yang tidak dilihat itu bisa lihat. Ya. Apalagi yang berpotensi Tuhan. Ya, Masya Allah. Mereka menerangkan seakan-akan mereka sudah pernah melihat. Ya. Kalau memang tidak dilihat, untuk apa kita kaji? Kenapa? Akan menimbulkan kebohongan, akan menimbulkan kedustaan. Makanya saya katakan tadi, awal jadi adalah Tuhan badal tunggal wahid. Ya. Setiap manusia dilahirkan di dunia ada satu pertanggungjawaban. Apa satu pertanggungjawaban? Ada satu kodrat Tuhan yang sudah ditempatkan masing-masing. Ya. Inilah utusannya. Utusannya tuh banyak tuh. Ya. Rusululahnya tuh. Ya, banyak tuh. Inilah yang dikatakan rusululahnya atau utusannya ya. Kalau kita ngikutin dia, siapa yang akan menyelamatkan kita? Yaitu Allah sendiri. Ya. Tapi nggak boleh lagi kita sampai bilang ini nggak benar ya. Seharusnya Tuhan yang menguasai nyawa kita. Itu Tuhan segala-galanya. Imani aja deh. Nggak akan ada kebenaran di situ. Ya, akan menimbulkan hanya menimbulkan praduga dan prasangka tadi. Makanya orang-orang begini kebanyakan ya. Ya, kebanyakan kita dari muslim, kebanyakan kayak gitu sahabat beriman. Sehingga kita sholat tuh kita membayangkan kaligrafinya, alif lam lam ha. Kadang-kadang kita membayangkan Allah itu kayak sosok, Allah itu kayak cahaya. Ini satu kebohongan. Ini satu hayalan, satu angan-angan. Ya, akan Allah itu kita ciptakan sendiri. Ya. Kita ciptakan dari apa yang dipikirkan di kepala kita. Itu yang kita sudah takutkan sahabat beriman. Karena Al-Quran itu hanya 30 juz. 30 juz bagaimana tentang surat An-Nas tadi ya. Tentang yang menguasai diri manusia. Ya. Kalau urusan yang menguasai nyawa itu nanti kita meninggal juga akan lihat tuh. Ya. Nanti juga kita meninggal akan kembali kepadanya. Nah, itu nanti urusan mati tuh. Yang penting kita luruskan jalan kita menuju dia aja sahabat beriman ya. Yang kesananya tuh urusan perjalanan kita di dunia. Yang penting udah lurus, insya Allah kita kembali kepada jalannya. Artinya kita kembali kepada Tuhan itu sendiri. Mungkin ada yang mau bernarasi, saya mau minum dulu sebentar kan itu. Oh iya Bang Allah, makasih banyak.
Di sini hujan deras ya di sana. Silakan Bang Bena. Inilah ini yang beribadah, ahli ibadah. Nah, ini adalah pekerjaan antara umat dengan Tuhan, ya. Nah, kalau kita sudah bisa menetapkan keumatan diri kita kepada Allah, ya, dan Tuhan juga di mata diri kita. Nah, ini baru dikatakan ada solusi besar. Ya, peningkatan derajat ibadah ini dikatakan ahli ibadah. Itu adalah orang-orang yang tidak lagi melihat sebuah wujud di diri dia, melainkan wujudnya Allah semata. Wujud Allah semata, bukan Allah itu terlihat oleh mata, tetapi Allah meridhoi sebuah wujudnya dilihat oleh mata batin seseorang, ya, dengan cara mata lahiriah. Matanya Allah semata, di setiap pandangan Allah semata. Nah, itu pun mata batin harus diberikan hayat oleh Allah, ya. Batin harus diberikan oleh Allah, diberikan hayat oleh Allah, lalu juga harus diberikan hayat oleh Allah terlebih dahulu. Nah, ini yang dikatakan Ainul Basiro. Ya. Jadi sebelum basirnya diberikan ruh atau kekuatan dengan wahyu, ilham atau laduni, maka tidak akan benar apa yang dilihat itu. Ada sebuah wujud rahasia Allah. Untuk itu para sahabat, mari kita memahami hakikinya. Suatu amalia disebut dengan ibadah. Ya. Kenapa dikatakan inilah ibadah? Ya, itu yang tinggi. Karena ibadah ini adalah syahadah yang berhubungan antara dua batin dalam makom satu wujud. Ya, apa yang dikatakan dua batin? Yaitu dua rasa. Bukan tiga menuju satu, ya. Bukan itu bukan tiga menuju satu atau tiga menjadi satu, ya. Tiga menjadi satu sebagai Tuhan, tidak, ya. Tapi rasa. Ya, tentang rasa, yaitu dua rahasia. Kodrat yang merahasiakan ketuhanan dan kodrat yang artinya bersiakan ketuhanan. Nah, di sini kita harus memahami lagi, ya, penyempurnaan kodrat-kodrat Allah pada diri. Setelah kita paham bahwasanya yang mampu menghadap Allah itu hanya Allah sendiri, ya. Hanya kodratnya Allah sendiri di situ. Berarti kita harus benar-benar mendirikan kodrat-kodrat sifat, kodrat-kodrat zat, ya, pada diri kita. Kalau belum ada kodrat berdiri zat, berdiri sifat, Allah tidak akan artinya memberikan pernyataan yang lain, melainkan aku bertajalli kepada zat dan sifatku sendiri. Ya. Bertajalli kepada zatku apa? Yaitu jasad bagi kita. Dan sifatku sendiri apa? Yaitu gerakan kita. Ya. Gerakan kita, pandangan kita, pendengaran kita. Nah, inilah makanya kita, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan marwahnya Allah, ini sama seperti kita ingin mengenal Allah. Kalau dikatakan mengenal Allah, bukan kita kaji Allah di sini, ya, bukan kita menjadi Allah, ya, ya, bukan juga kita harus kaji Allah untuk terus kita kenal, ya, ya, bukan Allah itu dikaji, ya, terus kita kenal Allah, bukan, ya. Nah, Allah Tuhan tidak bisa dikaji, tetapi kita mendirikan, ya, kodrat-kodrat Allah yang kenal dengan Allah. Ya, kodrat-kodrat Allah yang kenal dengan Allah. Inilah jatuhnya penyaksian kepada kita, bagi kita yang melihat, ya. Inilah aku bersaksi tadi, ya. Inilah yang aku bersaksi tadi. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi bukan kita mencari Allah, ya, terus kita kenal dengan Allah, bukan, ya. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau mengenal Allah bukan berarti berkenalan dengan Allah, tetapi mengenal kodrat-kodratnya yang kenal dengan dia, yang membuat tidak bersekutu dengannya. Nah,
Jadi kita sudah tahu mana tingkatan-tingkatan marifat di dalam makom ibadah tadi. Dengan makom pengenalan inilah membuat derajat ibadah ini sudah mendapatkan makom, bukan hanya kodrat. Kodrat itu sudah awal sahabat beriman ya. Tetapi setelah kodrat ini ada, makom-makom atau makom derajat ibadah ya sudah menjadi ada semuanya. Jadi makom syariatul fidin ya. Tadinya makom syariatul fidin, lalu naik dia ke makom syariatul nabi ya. Dan naik lagi di makom syariatullah ya. Jadi kita makin naik makin ke atas sahabat berimannya, pemahaman kita makin mengerti. Jadi tidak ada daya dan upaya ya, tidak ada daya dan upaya dalam pencarian ke jalan Allah ya. Orang ahli ibadah itu dia tidak lagi berpihak ke satu jalan pun, melainkan dia menghimpun yang empat tadi menjadi satu jalan dengan keputusan selama wujudun ilallah. Makanya kalau ada orang yang memahamkan bahwa syariat, tarekat, marifat, hakikat itu beda, ya berarti dia tidak paham apa yang ada dalam Al-Quran. Berarti pemahaman dia bukan dari Al-Quran. Ya. Kalau dia memisahkan ya, syariat itu beda dari marifat, ya. Syariat itu beda dengan hakikat. Nah itu dia mengambil pemahaman sendiri itu dengan asumsinya sendiri, bukan dari Al-Quran ya. Karena dalam Al-Quran tidak memisahkan ya, bagaimana tentang ihsan, bagaimana tentang iman, bagaimana tentang Islam ya. Makanya tidak ada lagi yang mewujud melainkan wujudnya Allah semata. Jadi akan banyak kita kenal jalan-jalan ibadah itu bukan hanya 1, 2, dan 3 ya, bukan cuma dengan syariat ya. Kenapa? Tidak ada dosa orang mencari keridhaan Tuhannya ya. Tidak ada dosa orang mencari jalannya Tuhannya ya, tidak ada dosa ya, tidak ada dosa kalau kita memang niat untuk mencari keridhaan Allah itu, tidak ada dosa entah mau jalannya kemana ya. Yang penting jangan kita terlepas dari 4 tadi sahabat beriman. Kalau kita sudah bercerita tentang Tuhan ya, allazi ana yamin wa innahu alinahu minna. Tidak ada kepantasan bagi kamu mencariku dengan dasar ya, ruang, jarak, dan waktu. Aku tidak bertempat, tapi aku sebuah tempat ya. Jadi sahabat beriman, jadi dengan kita sudah meningkatkan pengetahuan Jabariyah dengan dari syariatnya, hakikatnya, tarikatnya, dan marifatnya sampai ke makom tasawuf dan tauhid, itu dibutuhkan suatu ijab thalabul ilmi ya. Suatu artinya dibutuhkan dengan bagaimana kita belajar sahabat beriman untuk kita sampai lebih paham ya. Inilah ilmu sebagai tangga untuk menuju kepada Tuhan sahabat beriman. Makanya jangan kita mengatakan nggak perlu lagi kita berilmu, nggak perlu lagi kita ini kalau kita sudah tahu memang itu Tuhan ya. Tidak boleh begitu sahabat beriman ya. Harus melalui kodratnya. Kalau kita sudah melalui kodratnya ini yang akan menghantarkan kita. Kalau sudah kodratnya ini sudah mengakui yang menghantarkan kita, di situ sudah lepas ma'rifat, lepas ilmu ya. Jadi tapi kalau kita masih jalan menempuh, kita harus memakai ilmu ya. Jalan untuk berjumpa tuh ya, jalan untuk berjumpa harus memakai ilmu dulu ya. Kalau sudah untuk berjumpa, di situ sudah lepas tuh, sudah lepas ma'rifat kita, sudah lepas ya, sudah lepas ilmu kita, sudah lepas ya. Jadi hanya kesadaran di situ ya, hanya kesadaran kita sudah kosong, sudah kita fana, sudah kita bako, atau dikatakan sudah fana filah ya. Sudah halus, sudah diri yang halus yang kelihatan ya, itulah diri fana filah. Di sini ada yang mau bertanya, mungkin siapa? Silakan. Itu Bang Nabil,
Bang Nabil silakan naik, katanya mau bertanya. Sudah mengenal sesama manusia, menghargai itulah adalah ya. Dimana kamu memandang, di situ wajah-wajah Allah. Bang Nabil ini kenapa nggak mau naik? Ini siapa yang diturunkan ini tadi kami itu? Itu Aina. Oh, dia turun ya? Itu karena si Bang Nabil katanya mau nanya. Bang Nabil nggak jawab dia itu ya. Kalau kamu di mana memandang, di situ wajah-wajah Allah, itu Allah memberikan kita peringatan. Lanjut garuk-garuk kayaknya. Itu berarti hablum minan nasnya ya. Memandang secara kebenaran dalam diri manusia. Itu hablum minan nas. Ya, kalau hablum minallahnya itu bagaimana kita berhubungan ya. Nah, bagaimana kita berhubungan. Kalau hablum minal alam, bagaimana kita memandang alam ini adalah bentuk dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lalu gimana yang dimaksud dengan fana uzikri Tuhan? Fana uzikri ya. Fana uzikri tadi yang sudah katakan ya. Di situ tidak lagi kita mengucap ya. Melainkan kita hanya mengingat dengan kesadaran tadi ya, fana uzikri itu. Nah, sebenarnya semua sudah masuk dalam konsep ya. Nah, sudah saya menceritakan, artinya sudah semua meliputi yang saya pahamkan. Nah, fana uzikri itu ya bagaimana kita di situ tidak lagi berkalam, ya tidak lagi kita berbicara, ya hanya pandangan ini memandang, ya. Nah, memandang dengan pandangan kekuasaannya tadi, memandang zahir kita ini. Nah, mana yang fana itu, mana yang fana itu? Itu kan artinya aku, fana itu, ya. Fana uzikri ya. Nah, kita fana. Kalau memang Allah itu gaib ya kita fanakan ya. Nah. Udah enggak zikirnya itu udah enggak nyebut ya, kita cuma bagaimana kita memandang ya. Zikir itu kan memandang ya, zikir itu mengingat. Nah, mengingat dengan makomnya ya. Nah, zikir ini mengingat dengan makomnya. Mana makomnya? Ya ini basir ini. Mana basir? Ini pandangan. Nah, basir ini pandangan. Nah, ini yang mengingat, pandangan ini yang mengingat. Ya. Nah, mengingat dengan kesadarannya. Pas dia memandang zahirnya ini, ya dia mengingat Allah nih. Ya. Nah, perlu lagi kita ngomong di situ gitu. Artinya di sini bagaimana kita sudah fana. Nggak perlu lagi kita ucapkan, nggak perlu lagi kita ngomong ya. Saya mau nanya sama hamba Allah. Ya silakan Bang Aina. Maksud kata fana zikri ini karena mandang dengan penglihatan. Itu ya. Ya. Atau jika mendengar dengan pendengaran telinga. Itu ya. Iya. Dengan Tuhan. Ya. Iya. Oke, baik. Ya, fana uzikri ya. Hanya melihat dengan pandangan Allah Ta'ala. Ya, artinya kita melihat ini, yang memandang ini adalah kesadaran, yang memandang ini adalah Tuhan, yang memandang ini adalah Allah Ta'ala. Ya, pas dia memandang tubuhnya Bang Aina, berarti dia memandang tubuhnya